Satu no corona pemugat terewa memang parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Walatu inapa mugat tanapa sa muya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala kan. Selama ko tu. Tapi ya ko tak pangalay napa tama memang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalat tu memang ko napa joka. Soalnya itu yang dipakai. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat Ikhwan Fillah, sidang jemaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis. Tapi mengerti semua ya. Paham nama bicara gini? Mungkin saya gabung-gabung kalau ke sana. Sebenarnya ya roko ilalanna agama tak Bapak Ibu sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jemaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kaya jama-jama lino, kaya jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat maniak maka dah memagi-magi nang kadale halala nang pengala tak lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak yang kay jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia na lulong ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan aja amat tahu belum tentu. Makanya ia tuh niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di bab di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Kalau dijanji masuk pada sunat Tahiyatul Masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda.
Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inaron pa makadaka sininna agagai ijamai okolino iya mitu nanca jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun di Pak Dawai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Sedelah demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tariolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la khawla wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro napa muita alimu joka. Palattu yo koroken rekomend Allah. Ya kolattu no koro napa mugat terewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palattu napa mugat tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala jokan. Salama ko tu. Tapi ya ko ta pangalay napa tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang kena Pak Joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang Pak Gurong yang tahu sebab mesenke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lawi ite catatanna dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita nauki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang. Kue Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na to nang kamana istilah biasa ng Pak Gurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, yan sa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa ya Rabu kesan. Bisa tangkalingan to. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala sulul mamalkang itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau baca munya itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk erogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna maki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba yan kana makarawa isa na iya ko tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patasawuf dia nak burak malasay. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai-sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak burak malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitau dosa na nasusuko malatala.
Jadi mariomi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo puigi ko ulang-ulangi malasa masih lebih. Ramagam na jipo yang tulina cala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi kita siasusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia kagak satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu mita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau fikih itu, jadi kan beda. Jadi kalau kita dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai wilasa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapasa wilasa, ya aku ya lasai wilasa patambah tepak, talenga asa baraka mulai ini. Kelika urjian, ya aku ya lasai wilasa pasusu dosa, aja tapasa wilasa aku pun narekodin mau paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawah di belakang daun pintu si bawah kilala WC, makanya kau nggak tahu gomu ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangnya malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan daif. Daif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agaknya senabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah agak-agak kui pigau natolak dalek pada pelosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu.
Nalulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa nalulukan ako. Kacamata. Ibu jujur na. Ito. Terutama makun raya. Dastar na. O kacangkiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lauk. Biasa kata makor, maka ada misal saku baje, alulukan dijolok. Ya bana tu malulukan. Maka dia gurutta, Hasyim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa malulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta dicuci. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala kok sore pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, telingkip baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Ia tu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matobak kan ukoi pak angkat carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napo matoba. Supaya ia rokan kuil agak kuat kalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin kan makali cukup kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai nabi tanat yangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jalan kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena sadiku masih seliwon itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko mi cicak emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tu ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malai caming, nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda kan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopu di
Ia miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rosidongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh. Angka to pak doangan na sabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Oke kah? Di Mekah. Ada tempat itu, kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh, kalau ala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5, itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memalik ko anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba ukui onro mihrab mengilau do. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to, melo di guru tak. Deka di kupang. Neka rewot, kaya guru tak tampo tilalamitan. Yawan ang kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngalamana ni na. Dali mo to. Ang kasilo milo, maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi ia ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na ima kadi tau mana ji. Malo nak makun rai na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana ganai nakiborangi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya tuh sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu, oke itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam, dia nasu, kan dok Nabi Isa tau, dia nasu kok kamar. Apa ya Nabi Zakaria piara nak darah, nak piara tongang. Nah pertama kok kamar panalacak boleh saliwang. Nah paling nama ketani kuncina, dia nasu. Yo pidi kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampajak wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan maji nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata patamay. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masak tanya aku Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni
Maryam, innallaha agak sana annalaki asa, maka huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapat Nabi Zakaria, maka nama ni innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna, dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa, Nabi Zakaria, tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di milau anak mi nah dia nang kanai terima magi anak makundra ya nih terima barat kita nya boleh nasabari iya unron nya makanya nah sudah apa itu makanya asuko kutunya atama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tattau masampajang aga nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak matangangi tattau masampajang nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajang Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawyuk ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak pana podang age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil oku korotamu milodong itu tembus. Makanya guru ta angkadui oku yawanang kemuluan karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja taki gua corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam merima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kemaran. Baru kita kemaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat dijawab. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus cuma sempajang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah fi salatil maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur.
Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau gini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu, berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, komak dengung itu cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal wala pulang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cawe itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh.
Makanya kong ke Arab, atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan, kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan, berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong, Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa dingung patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit pertama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacine tilawi talisar Quran. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru tak Abdul Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingakan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat to ka po ngko sorimonri. Aja ta cala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak repata sopue. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dong ngiko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jaji. Tuh, kok paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.